Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Semoga sahabat semua berada dalam kesehatan, dalam ketenangan, dalam kedamaian, dan semoga yang sedang diberikan ujian, Allah kuatkan kesabarannya, Allah kuatkan keimanannya, sehingga semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pundi-pundi bekal pahala kebaikan kita menuju pulang kampung ke negeri akhirat. Sahabat yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk mendalami dan mengkaji bagaimana kekuatan dari istighfar. Mungkin kita memahami istighfar itu hanya sebatas zikir kepada Allah, zikir setelah sholat kita, atau mungkin kalau mama istighfar itu ketika kesal melihat anaknya nggak nurut, istilahnya itu ya suami yang kadang menggemaskan, astagfirullah gitu kan istilahnya, dengan mata yang melotot. Kita mencoba mengkaji kekuatan atau sesuatu efek yang luar biasa dari mereka yang senantiasa mendawamkan atau mengistiqomahkan istighfar dalam kehidupannya. Ternyata bukan hanya sebatas gerakan bibir atau sebuah zikir batin kita, zikir hati kita, tetapi ternyata istighfar itu memberikan sebuah dampak yang besar dalam kehidupan. Kita mencoba untuk memahami dari kisah Imam Hasan Al-Basri. Cerita yang menarik dan unik, tetapi ada sebuah pesan yang dalam di dalam cerita ini. Bagaimana seorang sosok Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh orang yang istilahnya itu masyarakat awam, ketika mengadu, meminta istilahnya itu nasihat, ya istilahnya itu curhat kepada Imam Hasan Al-Basri mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan meminta bimbingan spiritual lah, meminta bimbingan nasihat solusi dari Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, datanglah seorang yang miskin, seorang yang kekurangan dalam segi ekonomi, istilahnya itu jarang menemukan makanan gitu. Kalau menemukan makan di pagi hari, siang malamnya nggak dapat, atau istilahnya itu bahkan sehari dua hari nggak makan. Maka katakan si A ini mencoba untuk mencari jawaban, kenapa ya kok seret banget rezeki ini, kok ya Allah susah banget gitu, makan itu kok nggak kayak yang lain, apa yang salah gitu, apakah dosa atau apa. Maka hati ini berkecamuk karena setiap orang, apalagi kepala keluarga, pasti dalam hati yang paling dalamnya ya ingin membahagiakan keluarganya, ingin mengangkat derajatnya dan lain sebagainya dari hal-hal yang menopang kebahagiaannya di dunia. Maka datanglah si A ini ke Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, aku ini seorang yang miskin, seorang yang susah sekali untuk mendapatkan kecukupan dalam segi materi, dari segi sandang, pangan, papan gitu. Memang kurang gitu.
Apa nasihat yang kau berikan kepadaku agar ada sebuah perbaikan hidup untukku? Aku bisa memberikan kebahagiaan untuk istriku, memberikan gizi yang cukup untuk anak-anakku agar tidak istilahnya itu mereka mendapatkan hak mereka, mendapatkan istilahnya itu kebutuhan mereka dalam hidup ini. Maka Imam Hasan Al-Basri dengan memberikan sebuah jawaban yang singkat, padat, gak bertele-tele. Perbanyaklah oleh kamu beristighfar. Mendengar jawaban itu si A, oh memperbanyak istighfar ya. Karena ucapan itu datang dari seorang ulama yang besar, ya tentu lah itu menjadi sebuah spirit, langsung yakin gitu kan, langsung yakin diterima nasihat itu dengan sepenuh hatinya lalu diamalkan. Ada seorang murid Imam Hasan Al-Basri yang memperhatikan, ada yang curhat nih ke Imam Hasan Al-Basri gitu. Sudah selesai, datang lagi yang kedua, ternyata dengan permasalahan yang berbeda. Yaitu dia datang mengeluhkan selama dia menikah dalam kurun waktu yang lama belum dikaruniai anak, ya belum dikaruniai keturunan. Bagaimana solusinya wahai Imam? Aku tuh merindukan banget, istilahnya itu sudah merajut cinta bertahun-tahun lamanya tetapi tidak ada buah hasil cinta kami. Bagaimana solusinya? Maka jawaban yang singkat padat sama ternyata jawabannya dengan orang yang pertama kali datang kepada Imam Hasan Al-Basri si A tadi. Nah si B ini permasalahannya tadi belum dianugerahi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang ke Imam Hasan Al-Basri, beliau menjawab dengan jawaban yang sama, perbanyaklah oleh kalian istighfar. Oke, menerima nasihat itu, langsung pulang dan diamalkan. Dan ternyata ada orang yang ketiga yang datang, katakan si C datang ke Imam Hasan Al-Basri dengan membawa permasalahan yang berbeda. Yaitu dia seorang petani yang dimana ladangnya mengalami kekeringan yang dalam durasi yang lama yang mengganggu istilahnya itu bercocok tanamnya dan bisa juga gagal panen karena tidak ada hujan yang mengairinya. Maka mendengar permasalahan tersebut ya Imam Hasan Al-Basri dengan jawaban yang sama, ternyata dengan jawaban yang disampaikan ke si A ke si B ternyata jawabannya sama untuk si C ini. Untuk permasalahan dia ladangnya itu kering kerontang, sudah lama tidak turun hujan, perbanyaklah oleh kamu istighfar. Maka diterimalah nasihat itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keyakinan bahwa istighfar ini adalah akan memberikan solusi untuk kehidupannya, solusi untuk berbagai masalah yang dihadapinya masing-masing. Pulanglah. Maka ada salah seorang muridnya yang tadi mengamati, kok aneh ya, ini sang guru ini kok jawabannya apa-apa istighfar, apa-apa istighfar. Ada yang orang miskin yang butuh makan, kurang dalam segi ekonominya, suruh istighfar. Datang lagi seorang yang belum punya keturunan, merindukan buah hati bertahun-tahun lamanya, disuruh istighfar. Terus ada petani yang kekeringan ladangnya, udah lama nggak turun hujan, suruh istighfar. Gimana ini merangkai konsep, mencoba memahami secara nalar yang kritis, gimana ini kok masalah-masalah ini solusinya istighfar. Ya bagi seorang murid ya yang normal, yang logis, yang mencoba untuk mencari kebenaran dengan logika yang Allah karuniai kepadanya, itu hal yang sangat lumrah dan sangat bagus tentunya dalam mencari kebenaran dengan sebuah pertanyaan. Karena pertanyaan itu adalah setengah dari pengetahuan itu sendiri. Maka si murid ini pun jadi bergejolak batinnya, jadi ada tanda 1000 tanda tanya besar dalam dirinya itu. Gimana ini menyambungkan antara pertanyaan dengan jawabannya? Terus ini masalah-masalahnya banyak kok jawabannya satu, istighfar doang. Maka
si murid ini memberanikan diri datang ke Imam Hasan Al-Basri dan mengungkapkan pertanyaannya, "Wahai sang guru, aku memendam sebuah pertanyaan yang cukup lama. Aku mengamati dari awal masyarakat atau orang yang bertamu kepada engkau meminta nasihat, meminta sebuah solusi dari permasalahannya. Yang pertama datang dengan permasalahan kemiskinannya, engkau suruh istighfar. Yang kedua datang dengan masalahnya ingin punya keturunan, engkau menjawab dengan istighfar. Ada seorang petani yang ketiga, ladangnya kekeringan, sudah lama tidak turun hujan, engkau suruh istighfar. Gimana wahai sang guru? Aku belum memahami jawaban dari apa yang kau sampaikan kepada mereka dengan solusi istighfar dengan permasalahan yang berbeda." Nah, ini salah satu hal yang sangat menarik. Maka ternyata Imam Hasan Al-Basri ini memberikan jawaban bukan karena malas untuk berpikir. Justru Imam Hasan Al-Basri ini berlandaskan dalil yang kuat karena bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masalah-masalah mereka yang ternyata sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Imam Hasan Al-Basri menjawab bahwa sungguh apa yang mereka tanyakan itu ada di dalam Al-Quran. Maka beliau membacakan surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dalam ayat selanjutnya, yursilis samaa alaikum midrara. Maka sungguh Tuhanmu, yaitu Allah, akan mengirimkan dari langit hujan yang lebat. Nah, kata kuncinya tadi yang dari awal, faqul tustagfiru. Aku katakan beristighfarlah kalian. Maka endingnya, jawabannya adalah yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah akan mengutus hujan dari langit, hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memperbanyak bagimu hartamu, duniamu, wa banina, dan memperbanyak keturunanmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan selain itu Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang rindang, dan wa yaj'al lakum, dan menjadikan di dalamnya sungai-sungai yang mengalir. Nah, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ini poin pentingnya untuk kita. Ternyata istighfar bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, yakinkah kita dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita ragu-ragu? Kenapa? Karena ketika kita ragu-ragu, masa sih istighfar bisa menyelesaikan permasalahan? Maka ketika kita tidak yakin, ya otomatis sesuatu janji yang besar yang Allah janjikan mungkin tidak terjadi ketika kita itu tidak yakin. Ya, contoh sederhananya, ketika kita tidak yakin untuk melakukan sesuatu, apakah sesuatu yang kita kerjakan, yang kita hadapi itu akan selesai dengan sempurna, selesai dengan maksimal ketika kita ragu dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan diri kita sendiri? Maka kuncinya ada di kita. Yakin tidak kita dengan firman Allah? Maka itu hal yang paling mendasar yang perlu kita tanyakan ketika sudah mereview diri kita, sudah mengecek kualitas keyakinan kita kepada firman Allah. Maka kita lakukan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.